Nah teman-teman, ini habis menyiapkan bahan ya sore gini. Sekarang mau buat gula tengah itu kok rasanya masih ya karena kegiatan itu kan monoton ya teman. Jadi kayak sungkan gitu kan. Setiap hari seperti ini gula halus teman. Nah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ya kita hanya sekedar cerita saja bagaimana ketika kita ada usaha teman, terutama di bolang-baling ini dan cakwe ya. Ya kalau sehari 2 hari, seminggu 2 minggu itu kan semangatnya luar biasa teman. Tapi kalau udah lama kayak saya itu kan artinya udah bertahun-tahun kemudian sempat meninggalkan usaha ini, akhirnya balik lagi ke usaha ini, kayaknya kegiatannya tuh udah sangat monoton sekali ya. Meski saat ini teman-teman ya, saya sendiri ya sebenarnya aktivitas bukan hanya berdagang saja gitu, dari konten baik itu di YouTube, di Facebook gitu kan. Sebenarnya sudah ada arahan gitu, udah ada plan, sudah ada artinya, tapi kan itu belum pasti, belum menentukan dengan pasti gitu lah. Kalau dagang ini setiap hari itu kan udah pasti ya teman. Artinya ini kalau kita sudah habis sudah 8 kilo kayak gini ya, nih bahannya gitu kan. Ini sudah pasti kita setiap hari mendapatkan uang minimal gitu kan. Ya mungkin 200.000 untuk bersihnya gitu kan. Itu udah pasti gitu kan. Kalau konten itu kan belum teman. Kadang sebulan bisa dapat banyak, kadang sama sekali nggak ada, karena tidak pasti gitu kan. Karena yang saya kelola itu kan bukan hanya di konten YouTube. Kalau di konten YouTube yang saya upload melalui tutorial odading dan cakwe ini, jujur itu sangat berat sekali teman-teman. Tapi saya ditopang oleh seperti dari Facebook itu kan, seperti itu. Jadi pendapatannya ada juga. Jadi itulah untuk nyuplai saya ngonten di konten ini ya. Nah saya bercerita seperti itu teman-teman ya. Artinya gini, saya itu hanya ya, kita itu menghadapi suatu pekerjaan yang rutinitas gitu kan, yang monoton. Jadi kadang-kadang kita itu gampang jenuh gitu loh. Walaupun padahal kalau saya sendiri sudah ada kegiatan lain, tapi di sisi lain yang membuat jenuh itu karena mungkin posisi saya ya teman. Posisi saya lama di daerah perantauan gitu kan. Walaupun dulu saya sempat di Jogja lama gitu kan, bahkan belasan tahun gitu kan, dari zaman kuliah tahu usaha ini, akhirnya kayak terhipnotis dengan dagangan-dagangan kayak gini gitu kan, sehingga nggak kerasa kok waktu tuh lambat laun gitu kan. Akhirnya terkungkung dalam dalam dunia kayak gini gitu, gini aja. Nah semenjak saya ke Kalimantan, saya punya inisiatif untuk buat konten gitu kan, punya rutinitas lain gitu kan. Nah itu ada gairah, artinya ada suatu progres yang baru gitu loh. Walaupun sempat saya coba teman-teman ya, sempat saya coba untuk berhenti gitu untuk dagang. Dulu juga gitu, pernah saya itu berhenti untuk dagang gitu kan. Waktu itu ya mungkin memang keadaan ekonomi, tapi lagi-lagi ternyata lebih mudah, dipermudah rezeki itu dalam dunia dagang ini nih. Yang belum saya bisa itu karena mungkin saya itu banyak di perantauan, sedangkan hati itu ingin menetap di satu desa, di satu ya mungkin di kampung halaman lah gitu kan. Itu yang belum bisa. Nah jadi kegiatan sore itu ya gini temennya, kalau jualan pagi, kalau di Kalimantan dulu kan pagi sama sore ya, kalau sekarang itu udah kayaknya di sini saya bacanya prospek teman-teman ya, dagang sore itu prospek gitu kan. Cuma ya itu tadi waktu, kemudian mau berspekulasi kayak dulu gitu kan. Dulu tuh senang saya kalau ketika membuka usaha gini, buka cabang. Ini sebenarnya kemarin mau buka cabang teman-teman ya, buka cabang, dananya sudah siap, ternyata teman yang ikut itu malah ya tahu sendiri lah gitu kan, konsistennya itu hanya sebentar mungkin seperti itu, dan ternyata ini nggak jadi gitu kan. Mungkin mau kearahkan yang lain, jadi untuk buka cabang ya walaupun rencana itu bulan depan gitu kan, akhirnya nggak tahu entah ditunda entah nggak jadi gitu kan. Yang pasti jalanin aja lah ini gitu kan, yang dengan segini kan. Untuk yang sekarang itu sebenarnya tempat saya tuh kurang begitu prospek sih ya, artinya bukan begitu prospek, kurang strategis, karena memang awal saya kesini kan yang penting masuk daerah sini dulu. Mau cari yang lebih baik lagi untuk saat ini tuh kayaknya ya belum tepat gitu, karena
karena suasana dan kondisi ya saya ini memang belum tepat. Nah teman-teman ya, kalau kita menyiapkan bahan gini kan sore gini kan, ya monotonnya gini, setiap sore kita menyiapkan bahan, kemudian nanti habis ini kita mainan HP, kalau saya sambil cari-cari bahan untuk konten gitu kan, kemudian tidur, bangun subuh gitu kan, ya berangkat tempat jualan, itu semangatnya kayak gitu, semangat. Tapi kalau setelah itu ngerasain oh jenuh ya gitu kan. Tapi mungkin ya sama lah dengan teman-teman semua. Nah teman-teman ya, setelah menyiapkan bahan kayak gini gitu kan, jadi ini mau buat gula tengah ya, tepatnya acak-acakan teman-teman ya. Jadi ini gula halus yang akan saya buat gula tengah ya, gula halus. Jadi ya bahan-bahannya yang kita pakai ya ini aja gitu kan, nggak ada variatif lain lagi gitu kan. Mungkin ya sedikit beda-beda dengan teman-teman ya itu. Buat gula tengah ya ini gula halus, kemudian wijen, mana wijennya masih di sini. Nah ini wijen saya kemarin, dan tepungnya ini saya menggunakan tepung cakra teman-teman, baru nanti ini. Jadi ketika membuat gula tengah itu, ini gula halusnya yang saya pakai itu kalau mereknya kayak gini ya, gula kemasan. Di sini ada yang gula lokal, itu jarang yang gula lokal di sini ada yang gitu. Cuma untung aja bagus gitu. Biasanya kalau gula-gula yang kemasan industri gini itu kualitasnya ya, kalau bukan kualitas gulanya, kualitas untuk membuat gula tengah itu biasanya kurang cocok. Tapi alhamdulillah ini bagus gitu kan, walaupun saya harus menggunakan 5 bungkus ini, bandingnya untuk satu gayung ini teman-teman ya, satu gayung ini tepung terigu gitu kan. Ini kan nggak ada kilo sebenarnya, paling 9 on 8 on gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi gula tengah gula halusnya 1 kilo lebih, karena ini ukurannya kan 250 gram teman-teman. Artinya kan 5 bungkus ini buat banding satu itu, berarti 1 kilo 2 on setengah dibanding itu 9 on lah, seperti itu, nggak ada sekilo itu kan. Itu kalau wijennya sih ya mungkin sekali pakai itu sekitar 1/4 lah gitu kan. Airnya sudah saya siapkan teman-teman ya, airnya ini airnya ya mungkin sekitar 300 ml ya gini ya. Nah, tempat satu bikinnya. Nah ini kalau bahan-bahan tadi teman-teman, bahan-bahan tadi itu dalam botol-botol ini, bahan-bahan saya masukkan dalam botol gini. Ini Green Plus, kemudian ini ada micin gitu kan, ragi instan udah mau habis ya, ragi instannya udah mau habis gitu kan. Masako, Tega instan tadi, bahan-bahan lainnya udah cuma ini aja teman-teman. Jadi kegiatan sore itu ya kayak gini gitu kan, sambil membuang jenuh ya sebenarnya, karena tidak dipungkiri ya teman-teman, kita sebagai manusia itu tidak bisa juga hidup menyendiri terus gitu. Kalau dagangan kan sibukannya ya gini aja, tetangga juga kan, tetangga orang merantau juga teman-teman ya, yang sebatas kenal, jadi tidak ada hubungan secara emosional. Dan kita kadang ingin menetap di suatu daerah yang ya notabene yang kita pahami gitu loh, yang kita juga dipahami oleh orang lain kan. Seperti kalau kayak merantau seperti ini kan, itu tantangannya teman. Tapi kan tidak selamanya kita tuh ingin seperti ini gitu kan, menyendiri gitu. Artinya menyendiri ya teman. Yang berikutnya adalah mungkin karena kalau saya kan harus merantau, kalau daerah saya itu yang di desa saya itu masih sangat-sangat desa gitu. Jadi kalau untuk buka dagangan kayak gini ya masih belum bisa, belum kuat gitu kan. Karena kemarin saya udah nyoba gitu teman, jadi pekan-pekan itu ya hanya capek di jalan gitu, kayak gotong royong aja, muter aja, padahal jauh-jauh itu jangkauannya gitu kan. Nah kalau di kota itu kan enak kan, mangkal gini udah dapet pasaran gitu kan. Kalau di daerah saya itu belum. Jadi itulah yang masih saya pikirkan, pengen bener-bener off dari dunia seperti ini, pulang ke kampung dan ya apa ya teman, artinya kita menetap lah gitu kan. Tapi kayaknya ekonomi belum begitu siap, karena pendapatan harian itu sangat
ya kita butuhkan ya. Kita biasa dapat harian terusan dapat kita dapat bulanan umpamanya dari ngonten saya itu dapat bulanan, itu rasanya berat juga. Biasa enak harian seperti ini, tapi sisi lain ya itu monotonnya itu yang membuat kita jenuh. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing kita. Udah kesempatan sore hari ini saya akan menyiapkan adonan untuk buat ini gula tengah. Terima kasih yang teman-teman sudah support, dan semoga teman-teman usahanya lancar juga, bisa melawan kejenuhan seperti saya gitu kan, dan tidak monoton sehingga semangat selalu. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.